Halo Sinektip, ketemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari TNI ya. Dari Atau zaman TNI. dulu ABRI ya. Iya, Kan emang sebelum filmnya di tahun jadul ya. Iya, 60-an Iya, kayak. yang judulnya Believe, Takdir, Takdir. Mimpi dan Keberanian. Yes. Oke, jadi ini ceritanya filmnya diambil dari kisah nyata Ya. Jenderal Agus Subianto ya. Yes. Dan juga di sini ada cameo Bapak Presiden kita ya. Ya. Oke, ini Saat lanjut muda ya. Iya, yang pas saat muda. Mm. Oke, dari PH-nya produksinya Bahagia Bahagia Tanpa Tanpa Drama ya. Drama. PH-nya mantap sekali. Sutradaranya ini Rahabi Mandra, Yes. pasti Duet ya. spesialis film perang-perangan dia. Oke, di sini juga Rahabi Mandra tidak sendirian sebagai sutradara karena ditemani oleh Arwin Triwardana, dan untuk di penulisnya Rahabi Mandra juga menulis, ditemani oleh Jocelyn Cordelia. Oke, Kes. untuk cast-nya ada siapa aja nih? Ada tentu saja Agus ya. Iya. Dia Ajil Dito, terus Partino Leo ya. Ya, Martino Leo, terus ada Wafda Ada Aninda Thomas, Maudy Kusnayadi. dan yang jadi Prabowo Subianto siapa itu? Prabowo Ya? muda siapa ya namanya? Masuk sih itu ya. Mirip ya. Ya, dan masih banyak cameo-cameo lain yang ada, mungkin yang lainnya sisanya pemeran emang beneran TNI dan pemeran Iya. yang Kayaknya aktor digabung ya. ya digabung dan mantap-mantap semua sih. Semua berbaur Looks-nya menjadi dapet tentara. Iya, dapet. Ya, dan untuk sinopsisnya nih ada gimana ini film Believe ini? Film Believe, Takdir, Mimpi, dan Keberanian ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Agus yang merupakan putra dari seorang jenderal ya TNI bernama Dedi Yunadi kalau nggak Ya. salah. Nah, dia ini agak punya rasa kecewa sih sama bapaknya karena bapaknya itu gagal Memilih dalam perang ya, terus dalam keluarga juga ditinggal istrinya yang mana itu adalah ibunya, dan dia merasa kayak bapaknya tuh gagal dalam berbagai hal dan juga kayak merasa kecewa gitu ya. Tapi sampai akhirnya dia mencari tahu apa rasa kecewanya itu, kekesalan pada ayahnya itu, dan menjadi tentara seperti bapaknya, gitu. Ingin termotivasi. menjadi seperti apa yang bapaknya Iya, lakukan. apa yang seperti bapaknya lakukan. Terus dia ya udah akhirnya dia mendaftar ke sekolah Ya. akademi militer gitu ya, dan akhirnya mengalami apa yang bapaknya lakukan di masa Dan lampau. menemukan apa artinya Makna, perang iya, makna perang. Kenapa orang perang buat apa? Nah, di sini tuh dijelasin. Yes. Kalau yang oke-nya nih, kita yang oke-nya dulu dari film Believe. Aku suka setnya sih semua proper ya. Ya. Kayak tempatnya, terus arena perangnya, terus ada arena, jangan arena ya. Set ya jelas ya setnya. Terus juga kayak ada berbagai tempat, jadi beragam gitu pilihannya, nggak Ya. cuma ada di satu tempat aja. Terus ya cukup proper sih untuk menunjang ini teh perang gitu, memvisualisasikan. Yang orang suka juga ini itu ya tadi case-nya emang perpaduan antara aktor dan TNI-nya, Iya, dan bener di TNI mungkin ada yang TNI beneran, tapi dia disuruh Suruh acting dan acting. beneran dan Ya. kerasa gitu, nggak Sebagai kaku diri dia, biasanya ya. kan suka Iya, ada iya. yang kaku-kaku gimana, tapi di sini tuh dapat aja si case-nya Dan beneran. karena berbaur juga jadi kayak udah kita nggak inget mana yang aktor, mana Iya, yang saking yang bagusnya gitu ya, ini TNI, pemilihan case-nya buat cocok aja gitu. yang dimasukin ke dalam filmnya gitu kan. Sama aku suka detail-detail pendukungnya, kayak misalnya ada waktu, keterangan tempat di mana Iya. timelinenya tuh jelas. Mungkin beberapa film kadang suka mengabaikan keterangan ini, tapi di sini jelas banget. Jadi kita tahu nih timelinenya dari pas awal Iya. bapaknya ternyata itu adalah nyeritain bapaknya, terus ke dia, ke Agus, terus Agus bahkan 10 km dari posko itu dijelasin. Dijelasin. Nah, jadi kita tuh ada gambaran hari ke-7 bahkan kita tahu udah kelelahan, udah 7 ke 8. Jadi ke-8. apa ada scene yang cuma ngainin kos kaki juga kan, jadi Iya, bermakna. jadi Oh iya, bermakna emang karena udah sebau itu. karena Kakinya kita wah udah tahu harinya udah berhari-hari, udah dan ini lecet bagus banget. sih maksudnya tidak mengabaikan informasi itu kepada penontonnya Iya. gitu. Make up dan kostumnya juga orang suka ya, apalagi pas mereka melawan olahraga yang jadi penjahatnya di sini beneran di apa ya, pemilihan cast-nya juga kan Martino Leo dan Cocok ya? iya cocok. Itu juga yang ya pokoknya warga-warga sekitarnya beneran kita yakin aja Believable mereka lagi ya. di sini, terus kan Sebagai warga. beneran mereka syuting di hutan, di ya itu set-setnya, terus make up. Sebenarnya yang pendukung visual di film ini oke-oke sih. Setuju ya. Sama ya Wafda sih, aku tahu dia nggak jauh beda umurnya sama aku, tapi di sini dia bisa jadi bapak-bapak ID Ya ya. walaupun make upnya agak Ya, tapi maksudnya pembawaannya nggak, ya make upnya kurang oke sih dia pas jadi bapak-bapak tuanya. Cuman kerasa banget sih gestur-gestur orang tuanya tuh bisa ditampilkan oleh Wafda di sini, karena kita tahu dia
ya nggak apa-apa banget sih ya sebenarnya aslinya gitu. Dan tapi ini pemilihan kan ini mengambil timeline waktunya yang jadul banget. Ini ngakalin buat apa sih? Iya, muncul settingnya yang kan settingnya dibuat harus ya kelihatan jadul. Tahun segitu. Dan mereka ngakalin shot-shotnya biar kelihatan ya nggak terlalu bocor atau gimana. Masih aman lah ya. Di masa kininya ya masih oke gitu. Iya, oke. Oh ya, satu lagi aku suka detail pendukungnya itu nunjukin sih kayak latihan-latihannya, nggak ujuk-ujuk dia jadi jagoan. jago apa kayak pisau bisa, nembak bisa. Kita juga diajak lihat mereka latihannya, terus emang ada latihan nembaknya, emang ada kayak apa, bukan pisau sih tapi itu ya gitulah gerakan-gerakan. Jadi nggak tiba-tiba ini kaget gitu. Di situ juga ada prosesnya, makanya bagus sih detail-detail itu tuh diperhatiin banget. Dan itu tuh scene yang ngelempar pisau ternyata di pay off iya benar-benar mantap juga. Iya, kebayar gitu ya di si latihan itu tuh. Sama di sini juga sebenarnya ceritanya masih oke, masih enak gitu buat diikutin ya. Iya. Tapi ya sayangnya nih kalau film perang kita tuh kan butuh untuk merasakan intensitas atau atau ketegangannya. Nah, sayangnya di film ini tuh kurang, dan juga di sini tuh sayangnya kan di sini tuh banyak adegan duel one on one. Yeah. Nah, sayangnya ini koreografer atau si sinematografernya juga gagal ngambil momen-momen itunya. Jadi kayak ya beneran seki banget sih si kameranya teh, sayang banget gitu adegan-adegannya, jadi kayak yang pentingnya tuh malah goyang-goyang gitu. Kekurangan dari aku kurang saksi sama judulnya yang ke Inggris-Inggrisan. Menurut aku ini film perang Indonesia, kenapa tidak diubah aja misalnya ini biografi ya, tapi kan film itu bisa lebih leluasa ya, mengubah sesuatu atau kayak adaptasiin. Jadi gimana kalau diganti jadi Indonesia, dan aku kurang bingung korelasi antara Belief dan si judul ini dan filmnya gitu. Menurut aku efek-efeknya masih raw ya, sama seperti film terdahulu juga yang disutradarai. Ada beberapa kayak bom, terus ada tembakan, ada percikan apanya tuh masih kerasa kurang halus gitu. Masih kayak efek-efek yang CGI banget gitu. Sama kalau kalian merhatiin kadang si tembakannya ditembak yang nyalanya yang mana gitu. Itu juga keganggu sih, itu sayang banget karena lagi intens ya, lagi tembakan tiba-tiba beda gitu sih. Sama ini sih kan ini tuh settingnya yang pertama bahasa Sunda di awal-awal kan bapaknya Pak Dedinya Cimahi dan Agusnya ya kan ngomong bahasa Sunda ya. Sebagai kita yang orang Sunda yang biasa pasti tahu lah kalau kalian orang tuanya Sunda dan pasti anaknya ngomong Sunda sehari-hari itu. Biasanya. Tapi tiba-tiba suka ada ini pas ada bahasa yang gak enak ya, dialeknya kurang. Dan juga ini pas mereka gede yang pasti si Agusnya gede tiba-tiba ngomong sama bapaknya jadi bahasa Indonesia ya kan pas ngobrol ya itu kadang sama. Itu ya concern kita kadang ya dialek-dialek yang emang kurang misalkan Sunda, dia orang Sunda ya seharusnya ada yang ngawasinnya gitu, orang yang ngawasinnya. Dan lebih stabil ya kesundaannya. Sebenarnya Ya kan itu udah berhasil dinana ya. Dan mungkin di tahun segitu tidak terlalu banyak bahasa Indonesianya harusnya ya. Kan itu di tahun segitu ya kalau kalian bahasa Sunda ya Sundawe guys gitu bebas. Sebenarnya aku cukup optimis waktu pas ada anak-anak SD yang ngebully di waktu kecil, aku pikir wah bakal ini nih gitu Sundanya, tapi aneh nih pas dewasa kayak malah berkurang. Nah itu dan ya seenggaknya mah kalau udah dewasa pun bahkan ada dialek atau kata-kata yang emang kebawa Sundanya gitu. Kan beberapa kayak ini yang temen dianya di TNI-nya kan ada yang ada bahasa Jawa, ada logat Makassar, ada logat itu. Nah ini di sini tuh sayangnya nggak ke situ itu. Menurut aku film ini tuh terlalu ngasih petunjuk terus langsung terjadi. Kayak misalnya hati-hati, banyak banget pengungsi yang kayak merasa kita musuhnya. Tiba-tiba ada yang mau pisau. Bentar nih, kita bisa nanti padahal nggak langsung. Terus ada juga yang kita harus waspada, tiba-tiba di depan meledak. Itu kayaknya bisa agak-agak nanti gitu. Soalnya setelah itu terjadi tuh aku kalau dia ngomong sesuatu bakal ada apa nih? Kejutan nih ya, itu jadi sesuatu yang bakal mengurangi penasaran penonton sih menurut aku sayangnya. Ya, dan emang di sini juga itu tadi balik lagi di sini sayang banget kalau buat produksi film perang mungkin butuh konsultan konsultan perang. Iya, konsultan cara ngambil. Iya. Atau cara ngebangun situasi saat perang atau saat misalkan gini kan di sini tuh ada dua scene besar perangnya ya. Yang pertama kan yang di
yang Timur. ya dua-duanya di timur. Yang Nggak, tapi maksudnya ada satu lagi yang di hutan. oh maksudnya Yang pas awal-awal si lokasinya. Agus belum menikah. Yang pertama kali Agus ke timur. Ya kan itu ada di hutan. Iya. Nah kan orang berharapnya tuh pengepungan mereka tuh mirip kayak Lone Survivor. Ada yang Iya, Marvel. Bener. Iya. Ya kan itu Wah, orang iya. tuh berharap Keren. kalau Iya, iya. si masa-masa mereka mengawasi atau pengepungan tuh mirip kayak Lone Survivor Iya lah, sih, dapat berasa, adegannya. Terus kan boring di hutannya tuh ada gitu diliatin. Nah di sini tuh nggak ada. Terus kan kayak di Warfare juga kan Ya. gimana mereka standby selama, padahal kan Warfare cuma ngambil berapa jam ya, maksudnya nggak full sampai, selama iya, itu, tapi bisa nge-capture rasa itu. Nah di sini tuh kalau buat film perang kayaknya Indonesia tuh belum bisa di situ gitu, belum ada benchmarknya film Iya. perang yang beneran oke buat Kayaknya buat emang nge-capture momen-momen atau emosi-emosi yang beneran kita dapat kalau kita nonton film perangnya yang orang luar gitu, orang Hollywood gitu. emang butuh kayak konsultan perang ya, apa ya nama Iya. istilah untuk film perang gini ya, kayak Iya, kalau bahkan kan- komedi kan ada konsultan Iya, konsultan. komedi gitu ya. Ya bahkan kan kadang si scoringnya juga kan membantu buat ngerasa intens atau tegangnya tuh dapat. Nah di sini sayang ada dua itu yang di hutan, terus kan yang berikutnya yang scene yang mereka balik lagi ke timur yang beneran lebih intensnya. Nah itu juga kan itu edan pisan sebenarnya kalau si filmnya mau nge-capture satu momen itu aja, tapi dibuat Dapet dengan gitu ya. lebih dapet, itu tuh edan pisan soalnya. Sama ini sih, kan mereka tuh kayak berhari-hari gitu ya di Iya. hutan. Tapi aku kayak nggak dapet kelelahan gitu loh. Nah. Maksudnya ya tahu mereka kuat, mereka udah jago, udah terlatih. Tapi harusnya ada momen di mana mereka agak tidak stamina-nya tuh nggak prima atau kayak capek. Padahal kan tuh udah berhari-hari. Udah gitu yang menurut aku kurang oke lagi setelah yang mobil jatuh ya. Ya Itu, mobilnya meledak. Itu kan aduh sebelumnya tuh udah capek banget. Terus udah gitu terguling. Terus ada yang mau pisau dengan mudahnya. Iya. Itu harus ada struggle sih setelah melewati perjalanan panjang terus diserang, kayaknya nggak mudah sih untuk ngelakuin perang itu, atau sebenarnya mereka dilatih untuk itu ya? Udah kuat. Udah kuat ya. Ya itulah lebih masuk akal lagi aja. Kan kayak agak ada ditunjukin lah mereka juga manusia gitu. nah itu harusnya. juga kan si momen mobil meledak harusnya tuh bikin penonton ngerasain euforia, Ya. akhirnya nih bebas nih kan, udah bebas, udah dikasih napas, bebas, ternyata dor kan mobilnya diledakin terus sebelumnya kan dibilangin juga waspada itu. Aku udah curiga bakal ada sesuatu karena di scene sebelumnya gayanya gitu nih, ada kayak gitu terus terjadi. Makanya ini sebenarnya kekurangan ya, karena kita jadi nggak penasaran atau terkejut lagi nih setelah ini ada apa. Dan itu gitu. juga kan momen di situ setelah mobil meledak ya kan duel lagi kan. Martin Olio Itu dan Ajil dia. Dito ya itu lagi. Jadi kayak sayang sekali si sinematografernya pokoknya tangkapan si ya beda lah, maksudnya ngegunain yang The Raid lakuin aja padahal maksudnya kan bisa udah ada contohnya kan, seenggaknya di The Raid atau di yang Timo sering lakuin di Nightcall for Us, scene berantemnya bisa ngikutin sinematografernya atau tangkapan kameranya ya gitu aja ya, kan. ini kurang banyak yang shaky juga. Ya di sini tuh kayak wah pusing sih sebenarnya, tiba-tiba ini kan banyak sebenarnya yang bahkan dia yang ngambil pisau itu kan ada adegan detail-detail yang sebenarnya bisa ditambahin dulu buat apa gimana ya. Ini sayangnya di sini tuh nggak dapat itu. Iya. Sama ini kedekatan ayahnya sama yang anak yang meninggal itu juga kita nggak tahu mereka sedekat apa gimana. Terus anak yang meninggal ya tahu siapa sih bapak yang nggak sedih, cuman maksud aku harusnya ada gimana, itu cuma satu scene doang, dikenalin udah gitu. Tapi kan itu emang kebutuhan. Iya sih ya, cuman harusnya seenggaknya ada gimana gitu. Ya kan ini durasi. Oke, baiklah. Jadi durasinya ya, juga udah maksudnya dengan penceritaan sepanjang itu ya mau nggak mau pasti ada momen-momen yang dilewatkan, kayak misalkan kan kayak kedekatan si Agus dengan si Evi aja kan kita sebenarnya nggak dapet kan, tapi ya udah kita okein aja karena emang ya udahlah itu mah bagian dari cerita, nggak harus terlalu dalam. Tapi ya sayang kan ini tujuannya emang ngebahas perang dan si perang ini tuh agak kurang dapet. Mungkin harus nyoba lagi Wah Bimana ya dengan film selanjutnya ya. Nah itu, tapi maksudnya nge-capture sesimpel itu sih orang yang nonton yang Warfare kan. Warfare hanya dengan satu kondisi keadaan
seperti itu. Dan semuanya tuh dapet gitu. Mau tegang, intens atau Meskipun buru-buru. di tempat yang sama gitu Iya ya. kan sebenarnya yang ini kan yang pas film si mobilnya ke balik Balik, setelah mendengar ledakan kan biasanya kalau suka ada efek-efek kayak oh iya. aduh pusing gitu, atau aku nunggu-nunggu gitu. Iya, nggak ada. nggak ada. Nggak ada scene kayak kaget, terus kayak wing gitu Iya. kuping-kupingnya gitu ya. Gitu aja sih. Sama menurut aku ini tuh konfliknya unik sih karena kan sebenarnya Agus itu motherless ya. Iya. Tinggal lebih dari kecil tapi aku ngerasa dia tumbuh sebagai anak yang fatherless. Dia nggak sih kayak mau cari apa ya, jadi malah fokusnya tuh kenapa sih bapaknya gini dulu, kayak menyesali dulu gitu. Makanya unik aja sih biasanya yang ditinggal ibunya tuh kayak merasa kehilangan kehadiran orang tuanya tuh ibu gitu, tapi ini ditinggalin ibu tapi dia berasa kayak kehilangan orang yang masih ada gitu Iya, sebenarnya. mungkin bapaknya bisa menggantikan peran ibu mungkin. Iya. Cuman yang unik aja, maksudnya biasanya kan yang ketinggalan yang hilang, yang merasa kehilangannya, tapi ini justru orang tua lain yang si ayahnya masih ada gitu, tapi Iya. dia merasa hampa gitu sih. Ada scene favorit nggak Nit buat film Believe ini? Ada, aku suka waktu acara upacara yang ketemu Upacara. sama anak atau keluarga atau orang tua. Iya Ya, itu dapet aja itu momen. keren banget karena ada scene-scene yang emosinya benar-benar natural dari orang-orang yang mungkin memang orang tua dan anaknya Iya yang itu. asli gitu. Iya, Jadi itu. aku ngerasa wah terharu, terus musiknya juga pas dan jadi nggak hanya fokus ke si Agus dan calon istri Iya. dan calon mertuanya, tapi juga keseluruhannya tuh kita Iya. dapat si momen Sebenarnya itu. ada banyak detail-detail yang oke Oke. ya di film ini Uh-uh. detail-detail ceritanya ya. Iya. Kayak si Agusnya ternyata mengapelin si Evinya cuma bawa sayuran atau apa. Terus ada yang kayak saking berjiwa pemimpinnya dia rela ngasih duitnya buat ini. Itu kan lumayan buat ya. adiknya ya. Iya tapi ya Ya, sayang banyak adegan perangnya itulah di sini. Padahal yang jadi penjahatnya udah oke, yang jadi Iya, anaknya cocok. Martino Leo juga kan Iya. itu karakter penjahatnya di sini udah mantap pisan lah. Kayak misalkan kalau film Hollywood mau kayak melawan kartel gitu kan, kayak melawan orang-orang yang Bisa. di Meksiko, Iya. Bolivia, Venezuela, kayak orang-orang di Iya, mirip hutan-hutan ya. gitu kan. Terus Iya. dialeknya juga Iya, iya kan? ya Portugis kan. Iya, mirip-mirip Timur gitu. Tengah. Jadi wah iya, mengingatkan Iya, pada udah cocok kayak gitu tapi sayang gitu. yes. Oke, lanjut aja ke skornya nih. Dari aku 6,5/10. Ya, dari aku juga 6,5 soalnya emang dari segi cerita kita memaklumi dan ada detail-detail tadi yang oke. Yes. Tapi sayangnya karena ini film perang kita menantikan adegan-adegan perangnya perangnya dan ya. adegan duelnya yang mantap, tapi sayang Yes. sekali kita tidak mendapatkannya di sini ya. Mm. Dan mungkin itu jadi catatan mungkin untuk Wahabi Mandra. Kita Nextnya kalau tunggu, bikin film perang kita pengen yang dapet feel tegang, intens, Yes. atau yang ngerasa kita ada di suasana perang ya. Dan di sini sayangnya tidak ada. Kan kayak urgensi untuk nyelamatin pengungsinya juga kita nggak dapat juga ya di film. Malah nggak ngerti Iya. sebenarnya. Nggak dijelasin. Iya. Oke, cukup sekian saja review dari kita berdua dan sampai jumpa di review-review video film perang lainnya. Dadah.